Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kami. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Siti Rante. Di sebelah saya ada Ati, Elvianti, Nelta, dan Novita. Di sini kami akan membahas tentang dosa, di mana di sini ada asal mula dosa, dosa warisan, dan dosa perbuatan. Kepada pemateri yang pertama, dipersilakan. Kita masuk di pengertian dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Menurut Alkitab, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Agama Kristen memiliki konsep tersendiri tentang dosa. Dosa yang secara umum adalah tindakan manusia melawan perintah dan norma serta aturan Tuhan. Secara dogmatis merupakan kesalahan krusial di mana manusia dianggap melanggar perintah Tuhan. Oke, saya lanjut di asal mula dosa. Dalam ajaran Kristen, dosa asal merujuk pada dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam Alkitab Kejadian pasal 3, menurut cerita tersebut, Allah melarang Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dosa asal diyakini memiliki dampak spiritual yang signifikan dalam ajaran Kristen. Konsekuensi dari dosa asal termasuk pemisahan manusia dari Allah dan kehilangan kesucian asli. Yang saya lanjut dari dosa warisan. Dosa warisan merupakan konsep teologi Kristen mengacu pada dosa asal yang diwariskan dari Adam dan Hawa kepada keseluruhan umat manusia. Dosa warisan ini menyebabkan kodrat manusia menjadi lemah dan terluka, namun tidak sepenuhnya rusak. Dosa warisan ini dihubungkan dengan kehilangan rahmat kekudusan, keabadian, tidak adanya penderitaan, pengetahuan akan Tuhan dan keutuhan, sehingga dosa warisan ini mempengaruhi kondisi manusia secara keseluruhan. Saya lanjut dalam dosa perbuatan. Dalam setiap hari manusia sangat sering melakukan perbuatan-perbuatan atau pelanggaran yang disebut dosa. Selama menjalankan aktivitas duniawi, kemungkinan manusia melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan perbuatan dosa. Kunci untuk mengukur suatu perbuatan apakah masih dalam kebaikan atau sudah keluar dari kebaikan atau perbuatan dosa adalah jujur dengan hati nurani. Dosa perbuatan dalam ajaran Kristen merujuk pada perbuatan, perasaan, atau pikiran yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini termasuk melanggar perintah Allah dengan melakukan apa yang dianggap salah menurut ajaran agama. Dosa perbuatan juga dianggap sebagai keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan, atau perbuatan yang salah. Ada dua cara dasar berdosa, yang pertama kelalaian dan yang kedua perbuatan. Dosa kelalaian adalah dosa yang kita tahu seharusnya melakukan sesuatu yang baik, sedangkan dosa perbuatan adalah dosa yang dilakukan secara sengaja dengan melanggar perintah Tuhan. Dari materi kami dapat disimpulkan bahwa asal mula dosa merujuk pada doktrin Kristen tentang keadaan manusia yang terjadi akibat dari maksiat manusia, berpuncak dari kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden dengan tidak mematuhi perintah Allah.
Dosa asal juga dikenal sebagai dosa warisan yang merupakan dosa yang diwariskan dari nenek moyang atau manusia pertama. Dosa warisan dianggap sebagai dosa yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena kejatuhan Adam dan Hawa. Dosa perbuatan adalah dosa yang dilakukan oleh individu manusia yang bersangkutan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui hati, pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.